Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh tenaga mengajar, mulai dari guru atau dosen, agar kegiatan mengajar bisa berjalan profesional, efektif, dan efisien. Nah, di sini terdapat 8 keterampilan dasar mengajar yang dianggap menentukan keberhasilan pembelajaran. Apa saja sih? Yuk mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Jadi, keterampilan membuka dan menutup pelajaran harus dilakukan secara sistematis supaya peserta didik bisa antusias sebelum pembelajaran dimulai dan berkesan setelah pembelajaran usai. Yang pertama, mari kita akan membahas tentang keterampilan membuka pembelajaran. Keterampilan membuka pembelajaran adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk mengondisikan peserta didik agar mereka bisa fokus dengan materi yang akan dipelajari. Contohnya, dengan menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya atau membuat persepsi berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Sedangkan untuk keterampilan menutup pembelajaran juga membutuhkan keterampilan loh. Penutupan pembelajaran tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, melainkan dikondisikan terlebih dahulu. Misalnya, didahului merangkum dan dilanjutkan dengan berdoa. Kemudian keterampilan kedua adalah keterampilan bertanya. Dalam proses belajar mengajar, kegiatan bertanya merupakan kegiatan yang sangat penting karena pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik pelantaran yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap siswa. Nah, adapun beberapa dampak positifnya sebagai berikut. Yang pertama, memberikan rasa ingin tahu berlebih peserta didik terhadap suatu materi yang ditanyakan. Kemudian, dengan bertanya bisa melatih siswa untuk berani mengungkapkan pendapatnya sesuai pemahaman siswa tersebut. Lalu, yang ketiga adalah dapat melatih peserta didik untuk fokus serta menciptakan komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik. Yang ketiga yaitu keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan memberikan penguatan adalah keterampilan seorang guru dalam mempertahankan kemungkinan berulangnya suatu perilaku peserta didik. Artinya, guru bisa membuat peserta didik konsisten dalam melakukan sesuatu. Nah, keterampilan penguatan ini bisa dilakukan secara verbal maupun non-verbal, di mana penguatan verbal adalah penguatan yang dilakukan secara lisan. Sementara itu, untuk penguatan non-verbal adalah penguatan yang dilakukan melalui gerakan tubuh, mimik, dan lainnya. Berikut contoh keterampilan menggunakan penguatan verbal dan non-verbal adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menguatkan verbal yaitu bisa dengan memberikan pujian maupun penghargaan bagi peserta didik. Sedangkan untuk penguatan non-verbal contohnya dengan membuat suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Oke, untuk keterampilan yang keempat adalah keterampilan menjelaskan. Nah, keterampilan menjelaskan ini adalah keterampilan seorang guru untuk menyampaikan materi pada peserta didik. Kegiatan menjelaskan dalam pembelajaran ini bertujuan untuk membantu siswa memahami berbagai konsep, hukum, prosedur, dan sebagainya secara objektif. Kemudian untuk membimbing siswa memahami pertanyaan, meningkatkan keterlibatan siswa, memberikan siswa kesempatan untuk menghayati proses penalaran, serta memperoleh balikan tentang pemahaman siswa. Untuk keterampilan kelima adalah keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi adalah keterampilan guru dalam mengajar dengan berbagai variasi untuk menarik perhatian peserta didik. Variasi dalam proses pembelajaran meliputi 3 aspek, yaitu variasi dalam gaya mengajar, lalu variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran, serta variasi dalam interaksi antara guru dengan siswa. Nah, keterampilan variasi ini berkaitan juga dengan kreativitas guru dalam mengajar.
Keterampilan keenam adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang dimaksud dengan diskusi kelompok kecil ini adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok individu dalam suatu interaksi tatap muka secara kooperatif untuk bertujuan membagi informasi, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Yang perlu diperhatikan supaya berjalan efektif dan efisien, guru harus sering menjalankan fungsinya sebagai pembimbing. Adapun contoh keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah seorang guru bisa mendatangi setiap kelompok diskusi lalu memberikan arahan tentang permasalahan yang sedang didiskusikan, dan arahan dari guru dan teori yang ada nantinya bisa membantu siswa dalam menganalisis masalah hingga diperoleh kesimpulan. Keterampilan yang ketujuh yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Secara fisik, bentuk pengajaran ini adalah berjumlah terbatas, yaitu berkisar antara 3-8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perseorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan ini memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa, siswa dengan siswa. Setiap guru dapat menciptakan format perorganisasian siswa untuk kegiatan pembelajaran kelompok kecil dan perseorangan sesuai dengan tujuan, topik kebutuhan siswa, serta waktu dan fasilitas yang tersedia. Nah, yang terakhir yaitu keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Contohnya, saat siswa berbicara sendiri di kelas, guru berusaha memfokuskan kembali perhatian siswa kepada guru. Kondusif tidaknya proses pembelajaran ditentukan dengan bagaimana cara guru mengelola kelas tersebut. Itulah mengapa mengelola kelas dibutuhkan suatu keterampilan. Demikian sedikit penjelasan dari saya tentang keterampilan dasar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.